Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga pendengar Persada FM, Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Di siang hari ini, mohon maaf apabila tidak bisa kami hadirkan acara Ruang Psikologi, namun untuk siang hari ini kita akan bersua dalam rangka untuk menyukseskan Parade Tauhid. Dan di hari ini 13 Mei 2015 di studio MTA TV telah hadir elemen-elemen Muslim Surakarta. Di antaranya beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Surakarta, Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi Vinasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping beliau adalah Dr. Muhammad Muainuddinillah M. Basri MA LC. Beliau selaku Ketua DSKS Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping beliau ada Dr. Andes Wasono Nur Hadi selaku Ketua El Musa, Elemen Muslim Surakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini satu hal yang membahagiakan kita semuanya, utamanya umat Muslim di Surakarta. Insyaallah. Bahwa dengan kebersamaan, dengan kehadiran ustadz-ustadz ini, kita semua selaku umat Muslim merasa ada satu giroh yang luar biasa karena dalam rangka Parade Tauhid. Ustadz Profesor Zainal, ini mungkin bisa disampaikan Parade Tauhid sendiri. Ini idenya dan mungkin ada latar belakang sesuatu yang bisa disampaikan tentang hal ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa MTA TV yang insya Allah dimuliakan Allah dan para pendengar Radio Persada. Alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah, diberi ghirah, diberi semangat, gairah untuk bangkit karena janji Allah itu wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah, dunia penuh masalah, Solo penuh masalah, kita bangkit, kita getar. Nah, kita juga menyongsong Ramadan tahun ini, maka kita berusaha menampakkan jati diri, menampakkan karakter Muslim untuk bertauhid, kembali kepada tauhid yang utuh, yang bulat, agar Allah itu menyaksikan kita itu punya gairah, punya keinginan untuk bersatu, keinginan untuk membangun Surakarta, keinginan untuk tampil di Indonesia, keinginan untuk dibaca dunia bahwa umat Islam itu ada jati dirinya. Umat Islam itu adalah umat yang damai, yang punya kiblat satu, tauhid. Ini yang tidak boleh diganggu gugat. Karena permasalahan-permasalahan yang muncul sekarang ini luar biasa. Ya, masuk ke MUI, masuk dalam WhatsApp, masuk dalam SMS, semua mengadu tentang adanya aliran-aliran sesat, adanya penyimpangan-penyimpangan tauhid, pengotoran tauhid. Nah, ini marilah kita bersatu seluruh elemen, seluruh ormas Islam yang ada di kota Madya atau ex Garis Dinan Surakarta ini untuk bangkit dalam Parade Tauhid insya Allah hari Sabtu yang akan datang tanggal 16 Mei 2015 jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Ya, kita himbau semua gerak, semua getar ya. Bahkan DSKS dan El Musa ini nanti yang akan berjalan atau menjalankan acara ini, mensukseskan ini bersama elemen-elemen yang lain. Dan kita kepingin mengajak Polri dan TNI, seluruh aparat untuk menemani kita sebagai temannya umat Islam di dunia dan insya Allah teman di akhirat. Ini suatu hal yang belum pernah dari TNI dan dari Polri itu turun menemani kita
Sekarang mari temani kita. Dan bergabung. Dan ya, bergabung, iya. Tanda Allah menyaksikan, pasti Allah melihat kita. Panjenengan dilihat oleh Allah bahwa panjenengan adalah dihitung oleh Allah sebagian dari kita. Itu. Ya. Baik Profesor Zainal atas mukadimahnya, dan mungkin bisa disampaikan dari DSKS Ustadz Muin berkaitan dengan hari Sabtu yang akan kita lakukan bersama, Long March dari Kota Barat. Mungkin secara teknis juga mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan. Ya, tapi sebelum kita berbicara tentang teknis, ya, barangkali untuk sebagai penguat kepada kaum muslimin, kalau kita melihat kejadian-kejadian di dunia internasional, dan termasuk juga perkembangan sosiologi dan keagamaan di Indonesia, barangkali ada semacam ungkapan pesimistis bahwa bagaimana umat Islam bisa bersatu, gitu. Bagaimana umat Islam bisa jaya, bagaimana umat Islam bisa menunjukkan harga dirinya, ya. Nah, ketika kita berangkat daripada janji-janji Allah seperti dalam surat An-Nur ayat 54, seperti dalam surat Al-Mu'min ayat 50, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk memenangkan dinul Islam ini. Dan berangkat dari apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Syura ayat 13, bahwa ketika bicara tentang syariat Allah dan akidah, kemudian Allah mengatakan an aqimuddina wa la tatafarraqu. Jadi menegakkan dinul Islam itu dimulai dengan persatuan, ya. Maka kami Majelis Ulama se-Solo Raya, kemudian Dewan Syariah Kota Surakarta, dan seluruh elemen-elemen umat Islam seluruh Solo Raya, termasuk juga Dewan Dakwah, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, mendapatkan sesuatu yang menyatukan kita, yaitu kita harus menunjukkan bahwa kaum muslim itu bersatu. Ya, kaum muslimin bersatu. Kaum muslimin saling cinta mencintai. Kaum muslimin bisa melakukan agenda yang besar, ya. Dari situlah berangkat dari kegundahan Umar dan Hamzah ketika melihat kaum muslimin sembunyi padahal bisa menunjukkan jati dirinya, maka kemudian kita mengajak kaum muslimin dan ternyata alhamdulillah, ya. Jadi kalau dari perencanaan yang kurang daripada 1 bulan ini, ya, dan dari komunikasi dan konsolidasi kita dengan berbagai elemen, Masya Allah luar biasa, ya. Bahkan dari TNI banyak yang datang kepada kita, ya. Dan kemudian dari kepolisian tadi baru saja kita komunikasi juga dengan Kapolres. Alhamdulillah semuanya sangat-sangat mendukung, ya. Semua sangat mendukung. Jadi bukan hanya Solo, tapi Klaten semua mau bergerak, kemudian Sukoharjo semua bergerak, baik Muhammadiyah, baik Nahdlatul Ulama, pondok-pondok pesantren. Iya, jadi alhamdulillah semuanya welcome, bahkan masuk ke WhatsApp kita, permintaan dari Jakarta, permintaan dari Bandung, permintaan dari beliau-beliau mau ke sini, iya, gitu, subhanallah. Maka termasuk juga Ustadz Khattat, ya, yang dari forum Sekjen FUI, ya, beliau sudah menyatakan datang nanti insyaallah hari Jumat. Jadi Masya Allah kelihatannya ini memang menjadi trigger, ya, bahwa kaum muslim itu sebenarnya bisa bersatu, gitu kan. Iya, bisa bersatu. Untuk itu kita mulai dengan mari kita teriakkan takbir, kita teriakkan kalimat tauhid, ya. Kita tunjukkan bahwa kaum muslimin itu bangga dengan akidahnya, sehingga tidak terkooptasi dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, gitu. Kita berpecah belah itu karena kehilangan tauhid, ya. Kalau kehilangan tauhid jatuh kesyirikan, sehingga keakuan, kemudian kekelompokan itu semakin kuat, gitu. Tapi ketika tauhid, alhamdulillah kita bisa melupakan segala perbedaan-perbedaan, ya. Jadi insya Allah secara teknis kita tidak banyak yang kita lakukan, kecuali hanya mari kita tunjukkan sebagaimana yang mudah-mudahan ini termasuk yang menggembirakan Rasulullah, ya. Karena dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah diperlihatkan bayangan hitam, kemudian itu siapa?
itu umatnya Nabi Musa, karena jumlahnya banyak. Ternyata diberikan bayangan yang lebih besar lagi. Jadi Rasulullah mengatakan, itu siapa? Itu umatmu. Ya, 70.000 di antara mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi Rasulullah sendiri menginginkan melihat umatnya itu banyak, gitu kan. Fa inni mukatsiru bikum ukathiru bikum al-umama yaumal qiyamah. Dalam riwayat ubahi, aku membanggakan. Dalam riwayat ukathiru, aku menunjukkan umatku lebih banyak. Nah, dari situlah kita melihat ini momentum pertama dan insya Allah akan tahunan, gitu kan, bahwa umat Islam seluruh raya itu ternyata jumlahnya besar dan bisa bersatu. Itu yang kita katakan. Maka hanya berjalan, kemudian dengan mengumandangkan kalimat tauhid, kemudian diakhiri dengan tausiah karena bersamaan dengan dengan Isra Mi'raj, kemudian bersamaan juga Ramadan, ya. Maka kita kumandangkan kalimat tauhid, sehingga kalimat tauhid itu mengilhami apa yang Isra Mi'raj itu dan mengilhami Ramadan kita. Ya, demikian insyaallah. Ya. 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 Baik Ustadz, itu tadi satu mukadimah juga dari Ketua DSKS sekaligus ketua acara ini ya, Parade Tauhid. Dan pemirsa dimanapun Anda berada dan juga pendengar, untuk siang hari ini kami buka hanya satu line saja, hanya di SMS di 08 122 515 1000 08 122 515 1000. Ya. Ada satu hal yang mungkin bisa jadi ini ada masyarakat awam yang non muslim, ketika ada sesuatu yang besar dari umat muslim, ini sebenarnya harus seperti apa beliau menata hati, karena kita bukan menakut-nakuti, begitu. Silakan, mungkin bisa disampaikan juga. Jadi kita ini sebetulnya tidak ada kaitan dengan agama lain. Ya, betul. Kita ingin membombong saudara-saudara kita kaum muslimin, ya. Kita ingin menghibur saudara-saudara kaum muslimin. Kita ingin membangun jati diri kaum muslim, sehingga nanti setelah terbangun ini kita bisa berkomunikasi dengan baik, tanpa kehilangan jati diri, tanpa kehilangan prinsip, tapi bisa berkomunikasi dengan agama lain. Maka saya harapkan tidak perlu ada suudzon, tidak perlu ada suudzon, bahwa realita bahwa Indonesia mayoritas kaum muslimin. Dan alhamdulillah selama ini tidak pernah dalam sejarah kaum muslim itu menjadi sumber konflik agama lainnya. Ya, kalaupun ada konflik karena merasa terganggu, itu pun didekatkan. Alhamdulillah kita menerima ada FKUB, bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, dikembalikan kepada hukum, ya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran agama lain, gitu kan. Baik, kemudian ini ke Ustadz Wasono selaku Korlap dia. Ini nanti bagaimana penyelenggaraan itu sendiri, dimulai dari mana, jam berapa, bagaimana syarat-syaratnya begitu ketika akan mengikuti ini lomba sini. Baik, sebelum matur perihal teknis, kami sedikit ingin menyampaikan semangatnya, Mas. Oh, subhanallah. Ya, semangatnya. Jadi begini, berangkat dari kita ini adalah umatan wahidah, umat yang satu ya, untuk kerukunan. Kemudian kita masuk ke Indonesia, Solo ini terkenal the spirit of Java, katanya begitu ya. Memang sudah banyak pengaruh-pengaruh menuju kepada di Jawa ini, pengaruh dari Solo ini. Kita punya pemikiran juga Solo Muslim the spirit of Indonesia ini kita nanti. Kita kan juga sudah ini Solo ini menjadi spirit Indonesia ini, kan begitu ya. Ustadz Ahmad Sukino yang dakwanya sudah meng-Indonesia, kan begitu. Dunia. Ya, sebentar. Kemudian nanti akan nggak nutup kemungkinan akan kita tingkatkan ke Solo Muslim the spirit of world nanti ya, sebenarnya dunia, karena sudah kenyataan juga. Ustadz Sukino sudah kajiannya sudah mendunia. Iya, ini, karena didukung satelit ini juga. Ya, semangat kita untuk bergerak ke sana. Kemudian secara teknis, Mas, ini nanti kita berkumpul di Kota Barat jam 7 pagi. Rencana jam 7:30 sudah kita ada pelepasan. Ya. Kemudian diharapkan nanti para peserta itu ngepul ada di Kota Barat itu karena di lapangannya dipakai senam, senam Indonesia atau apa begitu. Sehingga harapannya nanti saudara kita itu bisa berkumpul ada di sebelah utara, bahkan sampai Manahan. Begitu. Teman-teman saudara kita yang dari selatan, harapan kami mengumpul ada di Slamet Jati bagian barat Gendengan.
kemudian masuk di selatan Masjid Kota Barat. Siap-siap ada di sana. Oh, iya. Kemudian kita gerakkan menuju ke Geladak. Geladak, yang mana harapannya nanti yang ikhwan, yang laki-laki itu ada di jalur utamanya, kemudian yang ibu-ibu sama anak-anak di jalur lambatnya, di sebelah kirinya begitu. Kemudian kita pagar betis, karena kemarin ketemu dengan Ustadz Medi, bahwasanya MTA ini mengeluarkan satgasnya yang sedemikian banyaknya, seperti kemarin pada saat apel siaga Muslim di Solo, maka kita pagar betis bersama laskar kita nanti begitu. Baik dari Kota Barat sampai Geladak akan ada pagar betis, sehingga mobil-mobil masih dipersilakan untuk bisa jalan untuk menikmatinya. Sebentar Ustadz, Ya. ini kita tersambung dengan Ustadz Dr. Ahmad Sukino, beliau begitu? ada di Jakarta ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, ini Ustadz, beliau ada yang ada di studio, ada Prof. Zainal, kemudian Ustadz Muin dan Ustadz Nur Hadi. Oh, alhamdulillah. Salam saya pada beliau ya. Iya, beliau mendengarkan Ustadz, beliau mendengarkan. Bisa iya. komunikasi Ustadz. Iya, alhamdulillah. Gimana? Iya, ini begini Ustadz, untuk masyarakat Solo Raya utamanya, ini yang akan mengikuti atau yang saat ini sedang mendengarkan acara ini, akan dihimbau seperti apa agar beliau-beliau nanti akan semuanya berduyun memeriahkan, menyukseskan acara Parade Tauhid pada hari Sabtu nanti, Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, ini suatu kesempatan yang sangat baik yang diinisiatifi oleh Dewan Syariat Surakarta beserta Majelis Ulama Indonesia Surakarta. Itu merupakan gambaran kesatuan umat Islam, ya walaupun beda paham, kadang-kala berbeda pendapat, tapi satu juga. Karena hakikatnya yang menyatukan umat Islam itu bukan karena pendapat yang sama, tapi karena Islamnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan besok saya himbau seluruh warga MTA, seluruh rakyat jangan sampai ketinggalan. Semuanya harus ikut dan seluruh satgasnya pun harus ikut terjun mengamankan itu. Ini suatu kesempatan ya supaya umat Islam sendiri satu sama lain jangan sampai ada gil satu dengan yang lain. Hakikatnya umat Islam adalah umatan wahidah, umat yang satu. Itu untuk berdalam. Yang keluar mudah-mudahan juga orang-orang yang tidak suka dengan Islam mengerti bahwa Islam itu tetap satu, walaupun bagaimanapun Islam itu tetap satu. Nah, kesatuan inilah yang akan mewujudkan suatu, karena untuk meraih suatu kemenangan tidak mungkin tanpa kekuatan. Lah untuk kekuatan itu perlu persatuan dan kesatuan. Nah, mudah-mudahan untuk acara besok pagi itu, besok hari Sabtu itu merupakan suatu permulaan yang baik, terutama umat Islam di Surakarta, dan mudah-mudahan ditinjau dari yang lain. Insya Allah nanti dari forum umat Islam Indonesia FUI itu sekjennya mau datang juga. Saya sudah matur Prof. Zainal sudah datang, insya Allah beliau mau ikut orasi pada kesempatan tersebut. Langsung begitu kan gaungnya sampai Jakarta, karena di samping didengar lewat radio kita, lewat TV kita siarkan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya FUI Jakarta ikut orasi besok, langsung gaungnya didengar sampai di Jakarta. Nah, itu mudah-mudahan lah. Ya. Saya akan berusaha. Insya Allah saya besok mau ikut jalan dari start sampai finish, saya mau jalan. Ya, ini yang ditunggu-tunggu untuk saudara kita dari Majelis Tafsir Al-Quran juga. Baik, Ustadz. Ya, itu mungkin namanya lewat radio dikerepi saja. Iya. Ada yang ingin disampaikan kepada Ustadz radio Sukino Selain? dikerepi, diserukan pada seluruh warga NTA, seluruh Solo Raya. Ya gitu. Ya, ya. ada yang ingin disampaikan dari Prof. Zainal, Ustadz? Iya. Ya, silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat bangga Ustadz sehat semoga, dan seluruh elemen ormas Islam bisa mensukseskan Parade Tauhid besok hari Sabtu. Amin. Amin. Seruan Ya, ini betul. semoga menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita memang benar-benar umat wahidah
sesuai apa Iya, yang betul. disenangi oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ya, kita Amin, bisa bersatu, kita bisa bersama, kita bisa berjalan seiring demi Ya. tegaknya tauhid ini untuk kita masing-masing. Ngaten Ustaz. Amin, amin. Nggih. Ya, Dari Ustadz ya, Muin, Prof. dari Mudah-mudahan Ustadz Muin. sukses, Prof. Dari Ustadz Ya, Muin. mudah-mudahan sukses ya. Amin. Amin. Dari Ustadz Muin ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Masya- dokter? Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz, jazakum katsiran. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, Ustaz, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang baru saja Ustaz sampaikan sungguh membuat kebanggaan kita yang luar biasa. Kesenangan kita yang luar biasa karena apa yang panjenengan sampaikan ini memberikan inspirasi bagaimana merealisasikan tauhid, bagaimana merealisasikan keikhlasan, di mana Masya Allah kita mengakui bahwa MTA ini paling besar di Indonesia, paling besar di kota Surakarta. Panjenengan tidak melihat dari mana idenya, tetapi melihat bahwa ini sesuatu yang baik, kemudian kita dukung bersama. Dan ini memberikan dorongan yang luar biasa di masa mendatang, bahwa banyak hal agenda-agenda besar akan kita lontarkan, dan insya Allah MTA dan kita semuanya memang adalah satu ya. Hanya kita berbeda dalam takhususnya aja, spesialisnya aja. Bahwa semuanya punya kerja dan insya Allah kita bisa bekerja bersama. Untuk itu kita ucapkan jazakumullah khairan Ustaz mewakili seluruh elemen kota Surakarta. Ya, jazakumullah khairan. Amin, amin. Oh, ya, mudah-mudahan Allah meridhoi aktivitas kita. Amin. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya. Dan dari Ketua El Musa, Bapak Dr. Andes Nur Hadi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dik? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Semoga Ustaz juga lancar. Jadi begini Ustaz, dengan kerawuhannya Ustadz, ya kami ucapkan jazakumullah, supportnya yang sangat luar biasa. Kemudian pertemuan Satgas Laskar kemarin juga dari MTA banyak menyanggupi untuk beberapa hal penyelesaian pelaksanaan, dan akan menjadi sebuah gerakan semangat tersendiri tatkala Ustadz nanti dari Kota Barat menuju kepada Ngeladak. Walaupun Ustadz ngendiko jalan, sudah kami sediakan jeep ada di perjalanan nanti, artinya jeep yang paling depan. Kemudian kita ada kuda sebanyak 30. Nanti kalau ini nanti clear goal, ini akan kami turunkan kereta kencana, sehingga yang sepuh-sepuh nanti harapan tokoh bisa naik di kereta kencana, merupakan sebuah semangat yang tersendiri. Jazakumullah Ustaz, gitu aja Pak Dir saya. Iya, ya. Terus yang dari FUI sudah diberi jadwal waktu belum? Insya Allah barakallahu fikum. Tinggal kita ingin mendapatkan kontaknya, nanti insya Allah akan kita layani dan kita tempatkan, dan insya Allah mendapatkan. Insya Allah. Beliau barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan sukses dengan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam saya kepada Prof Zainal, kepada semua yang ada di situ. Salam saya. Ya. Amin. Yes. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini satu yang menyejukkan bagi kita semua insya Allah, karena beliau juga akan hadir dan juga mengikuti long march bareng-bareng kita semua. Dan tadi juga disampaikan dari FUI Jakarta ya juga akan hadir. Ya. Kemudian untuk siang hari ini bagi pemirsa yang mungkin akan menanyakan berkaitan dengan Parade Tauhid ini, bisa langsung SMS di 08 12 2 515 1000. 08 12 2 515 1000. Kemudian tadi syarat teknis belum dilanjutkan, silakan. Jadi nanti akan berjalan dari Kota Barat menuju Ngeladak, yang bapak-bapak Ikhwan ini ada di jalur utamanya, kemudian yang ibu-ibu dan anak-anak di jalur lambatnya sebelah utara, Jalan Selamat Riyadi itu. Di sela-sela itu kami menyediakan 4 titik di perempatan-perempatan untuk para adik-adik kita baik dari Sapala, dari Satgas, elemen Muslim yang mengadakan atraksi diperbolehkan. Jadi atraksi seperti ketangkasan untuk bergerak, berbaris, diperbolehkan di sana. Ya, yang sifatnya adalah hiburan di sana. Jadi sebuah olahraga olahraga ada bela diri boleh. Dan alhamdulillah Ustadz Wahyul, Ketua Pemudanya MTA sudah mendaftarkan untuk nanti di setiap itu 3 menit itu untuk atraksi ada di itu. Kemudian yang kedua adalah kami menyediakan
8 tenda sepanjang Kota Barat sampai Geladak itu. Tenda itu diisi oleh lembaga sosial, kemudian ibu-ibu EDSKS dan khusus dari keluarga besar pengajian Butunjung dan juga pengajian muslimat ini yang dari Prof Yainal. Itu disediakan snack dan minuman untuk anak-anak kecil, Mas. Jadi nanti akan diberikan kepada sini untuk anak-anak, insya Allah terjaga. Langsung dibagikan atau harus ke tempat sendiri begitu? Ya nanti teknis, coba nanti teknis ya? kita ini yang nanti kemungkinan bisa dibagikan karena kita juga banyak gitu. Alhamdulillah secara kepesertaan tatkala panitia menyampaikan 20.000 dari peserta ini menghendaki untuk yang lebih banyak. Bahkan kemarin ada mereka menghendaki pada angka 100.000. Semua jadi semangat ini, Mas. Iya. Alhamdulillah hari ini yang sudah di antara sampai ketemu dengan Ustadz Medi. Tak ditanya wartawan jumpa pers kemarin, Ustadz Medi berapa yang dari MTA mau diturunkan begitu. Ustadz Medi bilang maunya minta peserta berapa begitu. Karena kami per kabupaten ada 20.000 begitu. Seluruh rakyatnya sudah 80.000 nanti sudah 100.000 kan begitu. Ustadz Medi kemudian belum tambah alhamdulillah dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Jamaah Tabligh kemarin sudah menyatakan untuk ikut membersamai kita semuanya. Bahkan yang menggembirakan kemarin kami dapat dari Ikhwan ini yang ada koordinasi untuk pekerja. Ada 4 pabrik yang karena hari libur, itu seluruh karyawannya dan keluarganya akan diturunkan ada di kegiatan Parade Tauhid itu. Alhamdulillah. Kemudian pondok-pondok ada sekitar 5 pondok yang sudah menyiapkan peserta itu santri-santrinya itu akan diturunkan ya. Kemudian yang selanjutnya harapan kami nanti kelompok pengajian. Oh ya, kelompok pengajian ibu-ibu yang sangat luar biasa di nomor DSKS yang di-share itu minta untuk hadir begitu. Ini kemudian nanti setelah sampai ada di Geladak kita akan adakan orasi. Alhamdulillah orasi kita itu dari elemen-elemen kita yang artinya ini memang penyatuan begitu. Yang pertama dari MTA jelas Ustaz Sugino sudah menyanggupi untuk bisa hadir rawuh untuk orasi. Kemudian dari Muhammadiyah juga sudah. Kemudian dari Nahdlatul Ulama sudah klarifikasi untuk orasi. Kemudian nanti dari Forum Umat Islam Surakarta. Kemudian dari DSKS Ustadz Muin. Kemudian dari mewakili Ustadz yang muda punya semangat karya yaitu Ustadz Syihabuddin dari Iskarima siap untuk berorasi. Kemudian kalau Prof Jainal bentuknya adalah sambutan selaku payung kita yang ada di MUI. Dan insyaallah. Kemudian alhamdulillah ini beberapa di TNI sudah meminta surat pengerahan untuk bisa ikut hadir juga ada di lembaga itu. Prinsip Parade Tauhid besok itu adalah parade akhlak. Sehingga karakter santun, karakter kebaikan, karakter membangun itu yang kita tonjolkan. Mungkin begitu yang kami sampaikan secara teknis. Baik, kemudian bisa jadi ada yang baru tahu sekarang ini ketika melihat televisi dan radio mungkin baru mendengar saat ini. Ketika ingin mendaftarkan bahwa kelompok pengajiannya mau ikut, itu kita harus menghubungi siapa? Ya, nanti sekarang atau nanti ya, di akhir nanti mau kita sampaikan. Oh begitu. Ya, nanti ada nomor kontak person siapa ya? Kontak person yang bisa yang bisa disampaikan. Kalau bisa dilihat nanti ada nomor kontak person khusus. Ya. Baik, nanti akan disampaikan. Kemudian ini ada SMS dari hamba Allah di Ngawi, saya mengapresiasi adanya Parade Tauhid agar Islam kembali jaya. Kemudian saatnya Muslim mempunyai misi global untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah tanpa memandang ormas. Ini banyak sekali support tentang ini. Berapa ormas Islam yang terlibat dan siapa saja? Dari Anton di Sragen, begitu. Iya. Ya, Mas Anton yang saya hormati. Jadi saya harapkan MUI Sragen, Muhammadiyah Sragen, dari Nahdliyin Sragen itu keluarlah dari kota Anda untuk bergabung. Yang selama ini kita absen Sragen itu nggak pernah muncul ini. Ini saya harapkan besok berbondong-bondongnya umat Islam Sragen ini bergabung. Ini sangat luar biasa. Jadi kita juga mohon pada Pak Danrem, Pak Kapolres, berilah izin pada anak buahnya untuk ikut menemani kita, yaitu menemani kita. Jadi kita bisa seiring sejalan. Dan ini titik awal suatu saat
kajian-kajian di kampung-kampung, kajian-kajian di ormas Islam, elemen Islam itu dari aparat pun bisa ngisi pengajian agar kita menjadi satu, ya toh. Ini edukasi umat Islam, ya. Jadi kita harus bersatu. Katanya kabarnya Pak Jokowi itu besok mau ada di Solo. Nah kalau bisa beliau rawuh juga, ini tanda saksi bahwa beliau adalah bersama kita. Itu sangat indah. Saya harapkan demikian. Baik, kemudian dari Mujiono di Ponorogo, tunjukkan, perlihatkan bahwa umat Islam yang satu, toleran dengan non-Islam dengan tidak merusak tauhid umat Islam sendiri. Itu kemudian Bapak narasumber yang terhormat, bila mukminin dan mukminat bersatu tak akan mungkin Indonesia begini. Ekonomi, sosial, politik masih untung, masih ada MTA banyak menopang akhlak dan moral bangsa dari terus ini dikeroyak. Oh ya, selain itu juga kami sampaikan bahwa pengajian di Majelis Tafsir Al-Quran yang sehari itu biasanya digelar pada sore hari, ba'da asar ataupun habis isya, itu pun dialihkan untuk bisa mengikuti acara parade tauhid. Tadi juga sudah disampaikan di radio, dan itu adalah dari dawuh atau amr beliau Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino, begitu. Kemudian sebentar. Bismillah, untuk yang berangkat dari rumah mengendari mobil bagaimana parkirnya? Ya, silakan ya. Baik, ya. Jadi yang bentuknya rombongan, kami harapkan itu parkir yang truk besar itu sudah disediakan ada di lapangan Manahan. Jadi langsung bisa masuk di lapangan Manahan ataupun di jalur lambat ada di Manahan. Ya. Kemudian nanti kalau mau kan peserta berjalan sampai Ngeladak. Ya. Nanti kalau mau menjemput, harapan kami mobil itu ke timur, nanti parkirnya ada di benteng, di lapangan benteng Veteranburg itu. Ya, di situ. Sehingga tempat yang luas di situ, selesai acara bisa langsung naik truk ada di sana, begitu. Ya. Mungkin itu begini. Jadi datang di Kota Barat, penumpang di drop, turunkan, ya. Drivernya bisa mencari jalan langsung nunggu entah di mana yang dekat Ngeladak. Nanti SMS-an atau telepon, kalau udah selesai dijemput. Itu paling bagus. Ada dua, ada yang kalau memang parkirnya longgar dan bisa mendapatkan jalan langsung ke mana, ke benteng bisa. Kalau tidak, kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian bahwa truk-truk polisian nanti bisa digunakan untuk mengantar. Oh begitu ya. Mengantar sebagian jemaah yang ikut itu untuk diarahkan ke tempat parkir yang di Manahan gitu. Ini berita terbaru karena Ustadz Muin tadi jam 9:30 ada pertemuan di Polres, saya nggak ikut, juga ini berita terbaru. Ya alhamdulillah. Jadi monggo parkir ada di Manahan, mobil insya Allah selamat karena ada di dalam stadion Manahan. Kemudian nanti kalau yang jumlahnya banyak, nanti tadi ada data kepolisian siap dengan kendaraannya untuk kembalinya ke Manahan kembali. Oh begitu. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Terus saya sempat lupa. Sebenarnya ini Ustadz, acara parade dimulai dari umat Islam di Solo Raya. Semoga dilanjutkan umat Islam di seluruh Indonesia. Amin. Dengan kerukunan dan perdamaian untuk mencegah kemaksiatan di Indonesia ini. Dari Imam Togiar di Karanganyar. Ya. Mungkin perlu kita sampaikan besok Slamet Riyadi tidak macet insya Allah. Jadi masyarakat yang menggunakan Sabtu maksudnya? Ya, Sabtu itu nggak macet ya. Jadi kita hanya menggunakan setengah jalan. Oh begitu. Jadi tidak ditutup gara-gara acara itu begitu ya. Jadi siapapun yang masih ingin melewati Slamet Riyadi masih bisa gitu ya. Ya baik. Kemudian ini Ustadz, bagaimana caranya kalau mau ikut terus pakai ID card apa-apa gitu? Ini, insya Allah ini untuk umum. Yang penting dalam hal ini kita bergabung. Kemudian kalau menggunakan bendera tauhid, hendaklah mengikuti bendera tauhid yang sudah disiapin oleh DSKS atau diberikan contoh bagaimana bendera yang telah disiapkan oleh DSKS. Itu ya. Jadi hijau. Kalau bisa kelihatan ini salah satu bentuk bendera tulisan La ilaha illallah di atas itu
Dewan Syariah sudah membuat 1000 bendera. 1000 bendera yang nanti akan diusung oleh para laskar dan satgas kita. Jadi bisa membuat sendiri tapi dengan Bikin model sendiri, kayak ini. Jadi kita yang perlu kita ingatkan jangan memakai bendera-bendera yang teridentifikasi atau yang kemudian diimage-kan bendera ISIS dan lainnya ya. Jadi jangan sampai kemudian menggunakan bendera ISIS, itu penting sekali ya. Karena kita tahu bahwa ISIS di Indonesia dilarang ya. Kemudian Dewan Syariah Kota Surakarta dan seluruh elemen Surakarta tidak terindikasi gitu ya. Supaya aparat juga perlu kita ingatkan harus dibedakan antara bendera la ilallah dengan bendera ISIS gitu ya. Karena nanti dikhawatirkan sebagian aparat tidak paham gitu. Semua yang tulisan la ilallah Muhammad Rasulullah adalah ISIS. Sampai kemarin kan sampai yang dibakar gitu kan. Nah, itu sesuatu yang perlu kita untuk itu silahkan aja bergabung dan datang, tidak harus daftar, tidak ini. Tapi kalau bagus memberitahu sehingga menambah daftar berapa yang kira-kira akan hadir di acara ini. Menambahkan Mas, ini kalau nanti yang bentuknya kelompok nanti saya sebutkan nomor kontak personnya karena untuk mengatur posisi urutannya begitu. Yang bentuknya kelompok besar, misalnya ada 100, ada 200 peserta. Kemudian catatan yang kedua, diupayakan kalau memungkinkan memakai yang atas itu putih, yang bawah itu bebas gelap. Ya. Diupayakan, tapi kalau pas nggak ada ya yang penting rawuh aja. Begitu. Kemudian tanda panitia bahwa itu kita misalnya pengen tanya, adakah satu ID card dari panitia? Ada khusus. Jadi sudah kita buat dengan kokat ya, panitia kokat ya itu. Kemudian nanti juga ada panitia yang bentuknya ada label tersendiri pakai pita. Kemudian nanti panitia yang paling dekat dengan panjenengan yaitu satgasnya MTA khusus ya, mungkin begitu. Kan pagar betis supaya mobil masih bisa jalan tadi minimal 1 mobil begitu. Itu bisa dimintai keterangan. Insya Allah itu adalah jelas panitia gitu. Itu ya. Yang pagar betis dari Kota Barat sampai Gledaknya. Ngaten kira-kira. Begitu. Kemudian Mas, parade tauhid ini apa? Sudah lama saya tidak mendengarkan radio karena sedang di rumah sakit. Oh, Masya Allah. Ya, ini dari Ibu Yan di Jumantono. Ya, ini perlu kita jelaskan. Parade itu kan sebetulnya berjalan bersama-sama. Kenapa kok di parade tauhid? Karena kita akan membawa bendera tauhid ya. Bendera la ilallah Muhammad Rasulullah, jumlahnya 1000 bendera ya. Dengan beberapa kalimat-kalimat thayyibah ya, itu akan kita bawa gitu kan. Kita tunjukkan bahwa kita semuanya memikul tauhid Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang dimaksudkan pada parade tauhid ya. Kemudian ini pindah lagi ke teknis. Mohon info parkir mobil jika dari arah Wonogiri setelah sampai di Gladak kembalinya ke Kota Barat untuk ambil kendaraan, apa ada kendaraan umum dari Pak Wardi di Wonogiri? Kalau tadi yang pertama Ustadz Muin sudah ada info baru, nanti akan dibantu oleh kepolisian memakai truknya kepolisian. Kemudian kalau pakai kendaraan umum nanti ada angkutan nanti, bahkan ada juga bis nanti yang nanti akan sampai dekat dengan Manahan. Ada. Ya. Ini tentang parkir, ini banyak yang bertanya ini. Mohon untuk parkirnya nanti disinggung, banyak tanya teman-teman yang dari umum. Oh, banyak yang tanya ini saudaranya ya. Kemudian dari Pak Tohari Jakarta, semoga acara parade tauhid sukses dan lancar. Amin. Ya, kemudian mohon diumumkan elemen apa saja yang bersedia ikut parade tauhid besok. Saya betul-betul mimpi bagaimana semua elemen bisa bersatu dari Abu di Mojogedang. Ya kalau elemen itu di Kota Surakarta itu lebih dari 60. Ya itu semua insya Allah terlibat ikut. Itu semua ikut, dan bahkan tadi dari aparat TNI maupun Polri, mungkin dari Kopassus ikut juga. Kopassus juga dari TNI AU juga ikut, kita undang semuanya. Jelas Muhammadiyah, NU, MTA, Dewan Dakwah, kemudian Al-Irsyad itu ikut semuanya. Yang agal-agal maupun yang lembut itu ikut semua. Semua kepengen. Ini dari Tri Hartono di Jogja.
mohon ditekankan tidak boleh bawa bendera partai. Ya, itu jelas. Ya, ya. itu sudah ditegaskan dan alhamdulillah partai-partai juga paham. Paham ya. Karena sudah ngomong dengan saya di antara partai-partai kami akan ikut dan kami tidak akan membawa atribut Ya, tadi partai kami. bendera tauhid, parade tauhid tadi nggak apa-apa ya? Ya, Iya, ya. Kemudian dari Zakaria Jamaah Tablik mendukung parade tauhid dan mohon doanya kita akan mengadakan ijtima pertemuan umat Islam sekabupaten Sragen di Pengkok, Kedaung. Ya, ini insya Allah bisa hadir lah insya Allah. Ya. Ini banyak sekali ini dari berbagai elemen bisa bersatu, semoga bisa menginspirasi daerah lain untuk bersatu. Amin. Bukan gara-gara berbeda pemahaman dilarang mengaji Al-Quran dari Pak Lili di Pate. Iya, ini sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu. Adakah yang ingin ditekankan? Kemudian ada informasi-informasi yang belum sempat disampaikan, kami silahkan. Saya lagi. Ya. Baik. Yang pertama, kami harapkan kepada Bapak Ibu semuanya, parade tauhid ini adalah namanya saja dengan kata-kata parade, tapi bentuknya adalah sangat-sangat humanis, santun ya, berkeluarga. Maka kalau harapan kami nanti bisa mengajak keluarganya, ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya, bahkan ada keluarganya. Nanti yang anak-anak kecil nanti sudah disediakan dengan snack dan minumannya, sehingga nanti ya insya Allah lah itu menyediakan ada 14 ambulan yang sudah mendaftar kepada kita, kemudian ada 8 tempat digunakan untuk transitnya anak-anak itu, sehingga prinsipnya adalah ajak keluarga sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian yang kedua tadi kan permasalahan yang bentuknya kelompok besar, kami harapkan nanti telepon yang kami sampaikan di akhir waktu nanti. Ini sudah hampir akhir waktu. Iya. Okay. Kemudian yang ketiga kalinya adalah untuk parkir dan ini memakai. Karena MTA ini kan banyak jumlahnya begitu ya. Untuk parkir jangan khawatir, terutama menuju ke Manahan. Jadi stadion Manahan itu nanti yang akan bisa menampung dan aman, sudah sampai ada penjaganya ya. Kemudian kontak person yang bisa dihubungi. Ini ya ada pada Sukirno ya. Silakan ya. Nomor 0815 0815 677 677 49 49 29 kosong. Ya, saya ulangi pelan-pelan karena baru mencatat, cari pulpen barangkali. 0815 6774 9290. Ya. Yang terakhir kali, harapan kami inspirasi dari Muslim Solo ini nanti akan merembet kepada pengadaan di kota-kota yang lain di Indonesia ini. Terima kasih. Dari Ustadz? Ya, jazakallahu khairan pada semuanya yang sudah menyanggupi, yang sehat. Kita harapkan bisa hadir dan ini sebagai amalan kita masing-masing. Insya Allah ini kita, Allah dan malaikatnya senang sekali melihat kita nanti ikut hadir. Jadi jangan khawatir, lah tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Itu aja. Ya, silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Saya ucapkan jazakumullah katsira kepada TV MTA dan seluruh kaum muslimin yang luar biasa sambutannya dan dukungannya dengan acara ini. Saya ingatkan saja, yang namanya tauhid maka berarti pemurnian akidah dari segala nuda-nuda kesyirikan, nuda-nuda bid'ah, nuda-nuda kemaksiatan dan kemungkaran. Ini yang paling penting. Jadi spirit daripada tauhid ini adalah kesiapan kita untuk membersihkan hati kita dan hanya menerima apa yang dari Allah, dari Rasulnya, dan apa yang disepakati oleh para sahabat. Dan insya Allah itulah yang akan menyatukan kita. Ya, itu yang paling penting untuk kita tekankan kepada seluruh kaum muslimin. Baik. Ya, pemirsa jangan lupa, ingin mendaftarkan kelompok pengajian Anda ataupun siapapun yang ingin datang di nomor 0815 6774 9290. 0815 6774 9290. Nomornya di SKS. Ya. Nomornya di nomornya di SKS. Ya, nanti yang terima Pak Sukirno itu ya. Kalau boleh menyampaikan satu kalimat. Silakan. Salam dari Pak Jenderal Anton Tabah. Oh, subhanallah. Saya beberapa kali menyampaikan perhatian betul setiap saat itu menanyakan
persiapan kita ini. Pokoknya ini harus sukses. Bisa katanya. dekatkan dengan mikrofon. Iya, iya. Artinya ini teks ya. kemudian ada Teks ya. Ya silakan. Gitu. Ya, itu artinya Jenderal Anton Tabah ini sangat perhatian sekali terhadap pelaksanaan Parade Tauhid ini, menanyakan persiapan dan lain-lain, dan salam kepada kita semuanya, kepada umat muslim yang ada di Solo ini. Ya, dia mungkin sangat bisa hadir sebenarnya, cuma dia pas ada acara di Bangkal Belitung dia. Maka tadi kami sampaikan salam dari Pak Jenderal Anton Tabah. Baik, terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Mudah-mudahan Sabtu besok persiapan kelancaran terjadi dan insya Allah kalimat tauhid semakin membahana di seluruh kota Surakarta dan insya Allah akan nanti ke kota-kota yang lain demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga pendengar, demikian tadi sajian talk show Parade Tauhid yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu 16 Mei 2015 di Kota Barat hingga berakhir atau finish di Gladak dengan tausiah para pimpinan elemen Muslim se-Surakarta. Dan selain itu juga jangan lupa persiapkan kondisi Anda, jaga kesehatan. Saya Bilal Soradi, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.